Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda sabaqal awalima fil wujudi bi asriha fal kullu minhu fil haqiqati mubtada. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ma najmun bada wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil huda amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban fala takun khamisan fatahlak wa fi riwayah fatahlik aw al hadits aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mau tanya. Saya mulai ceramah saya pertama dengan pertanyaan kepada hadirin sekalian. Kira-kira kalau saya tanya, pengen nggak kita dicintai Allah Ta'ala, saudara? Pengen ya? Kalau Allah Ta'ala udah cinta kepada seorang hamba, dalam hadis Nabi katakan, idza ahabballahu abdan, bila Allah cinta akan seorang hamba, maka Allah Ta'ala nada Jibrilah, Allah Ta'ala panggil malaikat Jibril. Kemudian Allah bilang, ya Jibril, inni uhibbu fulanan, aku cinta kepada si fulan, fa'ahibbah, maka cintailah dia. Fa'ahabbahu Jibril, maka Jibril pun cinta kepada hamba tersebut. Kemudian wanada Jibrilu li ahli sama, kemudian malaikat Jibril berseru kepada penduduk langit, ya ahlas sama, wahai penduduk langit, innallaha ahabba fulanan fa'ahibbuh, sesungguhnya Allah Ta'ala cinta kepada si fulan, maka cintalah kalian kepadanya. Maka semua makhluk penduduk langit mencintai hamba tersebut. Jadi saudara, kalau kita dicintai Allah Ta'ala, semua penduduk langit akan cinta kepada kita. Walaupun kita tidak dicinta di alam dunia, nama kita tidak masyhur di alam dunia, tapi masyhur di alam langit. Namanya majhulun fil ard, masyhurun fis sama. Dia tidak dikenal di alam bumi, tapi dikenal di alam langit, saudara. Itu orang kalau udah dapat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman buat dapat cinta Allah Ta'ala ini perkara yang sulit, bukan perkara yang mudah bagi kita untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan begini saudara, keinginan kita itu kan terbagi menjadi dua. Ada keinginan yang mudah kita raih dengan usaha kita, ada keinginan yang sulit kita raih dengan usaha kita. Keinginan yang mudah kita raih dengan usaha kita ini nggak perlu bantuan alat. Nih contoh, saya di depan nih ada anggur, saya dalam hati pengen makan anggur nih, tinggal saya comot anggur saya makan. Ini namanya keinginan yang gampang saya raih dengan tangan saya, nggak perlu pakai alat, saudara. Yang masalah kalau seandainya kita punya kepengen tapi kita sulit untuk menggapai kepengen kita kalau pakai usaha kita sendiri, maka butuh bantuan alat. Kayak kita pengen mangga tuh saudara, mangganya masih di pohon, ujung di atas, kita mengambil nggak bisa, mau manjat takut jatuh, belum lagi banyak semut rangrang gitu ya. Nah ini kan butuh pada alat namanya. Apa alatnya saudara? Jadi keinginan yang sulit kita raih dengan tangan kita, usaha kita, itu butuh kepada alat. Cinta Allah Ta'ala
itu keinginan yang kita pengen kita dapetin, cuman susah kita raih dengan usaha kita sendiri. Ada alatnya. Apa alatnya saudara? Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum. Katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah Ta'ala, fattabi'uni, maka ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jawabannya, yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dunubakum, Allah ampunin dosa-dosa kalian. Jadi kita namanya nih begawe satu, dapat gaji dua. Orang kan kalau kerja biasanya gawenya sebulan, gajinya berapa bulan? Sebulan. Ini kita kagak. Ittiba kepada Rasul satu doang kita lakukan, maka dapat gaji dua. Apa gajinya? Yuhibbukumullah, Allah cinta kita. Yang kedua, wa yaghfir lakum dunubakum, Allah ampunin dosa-dosa kita, saudara. Nah, ini alat untuk ngeraih cinta Allah kepada kita. Apa alatnya saudara tadi? Ittiba. Apa itu ittiba? Ikutin Nabi Muhammad, mutaba'atur Rasul. Apa yang dimaksud ittiba kepada Rasulullah? Ai ittiba gaulan wa fi'lan wa akhlaqan. Baik ucapan, perbuatan ataupun akhlak kita ikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam tema kali ini adalah meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan sehari kita agar kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, hadratal muhtaramin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al Habib Ali ibn Muhammad ibn Husain Al-Habsyi, beliau sebelum akhir doa di dalam kitab Simtud Durarnya, beliau ada satu pasal berkata, walaqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam min makarimil akhlaq. Sungguh Nabi Muhammad tersifati dengan sifat-sifat akhlak-akhlak yang indah, akhlak yang bagus. Bima tadiku an kitabatihi fi butunil awraq. Lembaran-lembaran kertas tak akan mampu untuk menuliskan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak bakal mampu, saudara. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, beliau saat ditanya oleh seorang sahabat, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad? Maka Aisyah menjawab, kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Nabi adalah Al-Qur'an. Bagaimana maksudnya Ustaz? Akhlaknya Nabi Al-Quran. Saudara, Al-Quran itu kalau kita tulis beserta murad-muradnya Allah Ta'ala, itu tinta Allah Ta'ala jadikan lautan sebagai tinta, tak akan mampu untuk menuliskan tafsir-tafsir dan maksud-maksud ayat Quran Allah Ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Quran kalau ditulis di dalam lembaran, saudara, itu lautan dijadikan tinta, gak akan sanggup untuk menuliskan Al-Quran. Begitu pula akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita punya Nabi, akhlaknya luar biasa. Maka kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau katakan, kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling indah, orang yang paling bagus akhlak ataupun fisiknya. Fisiknya Nabi Allah Ta'ala ciptakan sebagus-bagusnya fisik di antara kita semua. Kalau saudara nggak percaya, kita bisa lihat kitab Syama'il Muhammadiyah yang disusun oleh Al-Imam Tirmidzi, saudara. Itu kalau kita ceritakan akhlak fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Makanya ada penyair katakan, Hasan bin Thabit, khuliqta ma ajmala minka ma raaitu ma qattu ajmala minka ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasya'u. Yang paling indah darimu ya Rasulullah, lam tara qattu aini, mata ini tak pernah memandang.
Wa ajmalu min kalam talidin nisa'u, yang paling tampan darimu tak pernah seorang wanita pun melahirkan daripada bayi. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau diciptakan tanpa aib sedikit pun. Ka'annama khuliqta kama tasya'u, seolah-olah engkau diciptakan sebagaimana yang engkau mau. Nabi Muhammad fisiknya luar biasa. Kalau kita lihat hadis Jabir bin Sumrah, beliau pernah berkata begini, saudara. Kharajtu fi lailatin mukmirah. Aku pernah keluar di malam hari di bulan purnama, saat purnama. Malam hari saat purnama keluar Jabir bin Sumrah. Faja'altu anzuru ilal qamar wa ila Rasulillah. Aku memandang bulan purnama, aku pandang Rasulullah. Pandang lagi bulan purnama, aku pandang lagi Rasulullah. Maka kata Jabir bin Sumrah, falahu wa indi ahsan minal qamar. Maka Rasulullah lebih indah daripada bulan purnama. Sallu ala Muhammad. Ada orang tuh yang begitu tuh mukanya, saudara, kira-kira. Ya Allah, Nabi Muhammad jangankan daripada wajahnya, saudara, fisiknya, keringetnya aja itu harumnya luar biasa. Al-Imam Tabrani di dalam Mu'jam Tabrani, beliau meriwayatkan hadis bahwasanya ada satu keluarga di kota Madinah. Ini keluarga orang miskin, saudara. Dia punya anak perempuan pengen nikah. Biasa kalau orang perempuan itu pengen nikah kan berdandan, beli luluran, beli parfum gitu ya. Nih orang kagak punya duit buat beli parfum aja nggak sanggup. Akhirnya nih ayahnya ngadu ke Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, anak saya pengen nikah perempuan, tapi dia pengen beli parfum, nggak punya uang, ekonomi lagi susah. Maka Nabi Muhammad suruh perintah kepada ini laki-laki, bawa koruroh. Koruroh itu botol, saudara. Dibawa botol ini sama laki-laki tersebut, Nabi tadangkan keringetnya, Nabi kasih. Nih, ini balurin kepada anak ente, balurin. Pakai dikit aja, jangan banyak-banyak. Saat hari H dipakai sama tuh perempuan itu, saudara, bukan satu rumah kecium harum, satu kota Madinah cium harumnya keringat Nabi Muhammad SAW. Emang keringat kita, ya. Jangan keringat orang, keringat kita aja kita jijik. Keringat kita wangiin pakai parfum, tapi keringatnya Rasulullah, parfum diwangiin pakai keringat Nabi Muhammad SAW. Itu fisiknya, saudara, sempurna. Nabi punya fisik, apalagi akhlak Nabi Muhammad SAW. Gimana akhlak Nabi Muhammad? Bim Ali bilang, kana ausa'ahum bil mu'minina hilman wa rifqa. Nabi Muhammad orang yang paling luas punya sabar kepada orang-orang mukmin. Gimana kesabaran Nabi Muhammad kepada orang-orang mukmin? Wa fis sahihain, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, boleh dicek. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis. Datang seorang sahabat di siang hari Ramadan. Dia datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, halaktu." Wahai Rasulullah, celaka anak. Kalau bahasa orang Betawi ngomongnya halaktu itu artinya mampus kali, saudara. Mampus saya ya Rasulullah, mampus saya. Kenapa ente? Wa ma ahlakak? Apa yang membuatmu celaka? Maka ini sahabat bilang, qad waqa'tu imra'ati fi nahari Ramadan. Aku telah berjima dengan istriku di siang hari Ramadan. Orang kalau jima di siang hari Ramadan, saudara, ini yang laki kena kafarat. Kaparatnya kaparat uzma. Apa kaparat uzma? Satu, bebasin budak. Bebasin budak, budak zaman sekarang kagak ada. Yang kedua, saumu syahraini mutatabi'ain. Puasa 2 bulan berturut-turut. Ramadan aja yang sebulan, jam 2 aja kita main ke masjid mulu, apalagi 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, kaparat uzma, kasih makan 60 orang miskin. Berat semua nih, saudara, hukuman. Maka Nabi bilang kepada ini sahabat, Nabi nggak marah, Nabi sabar. Kata Nabi, udah ente bebasin budak. Nggak punya ya Rasulullah, nggak bisa saya bebasin budak. Ya kalau kayak gitu nggak bisa, puasa 2 bulan berturut-turut. Apalagi ya Rasulullah, saya Ramadan aja sebulan ngelihat bini pakai daster siang-siang kagak sanggup, apalagi 2 bulan berturut-turut. Justru ini juga karena saya kagak sanggup ya Rasul. Maka kata sahabat, kata Nabi, ya udah kasih 60 makan orang miskin, kasih 60 orang miskin makan. Maka kata ini orang, nggak sanggup juga ya Rasulullah. Jangankan ngasih makan orang, kasih makan keluarga saya aja, kadang sehari mampu, sehari kagak. Ini kalau modelan begini, kira-kira kita punya jamaah, kita punya murid, kita apain, saudara? Kita kata-katain, lu nggak jadi tolol banget sih. Udah tahu Ramadan,
Ngapain main sama bini? Emang kagak ada malam hari aja? Karena Nabi ini hilman, Nabi ini sabar, maka Nabi bilang ijlis, dah duduk. Nabi masuk ke dalam, Nabi keluar lewat pakai nampan isinya korma. Ada nampan isinya korma. Nabi bilang, tasaddaq bihada. Dah, sedekahin maka ini. Ala afqara minna ya Rasulullah. Kepada orang yang paling fakir di antara kita, maka Nabi bilang, "Na'am, iya, sedekahin ke orang fakir." Maka kata ini sahabat, "Ya Rasulullah, ma wallahi ma baina labbataiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna." Demi Allah ya Rasulullah, tidak ada satu keluarga di kota Madinah ini yang lebih fakir daripada keluarga saya. Maka Nabi bilang, ya udah kalau gitu fa'athim ahlak, kasih makan ente punya keluarga. Fadhahikan nabiyyu hatta badat nawajiduhu. Maka Nabi tertawa sampai gigi gerahamnya Nabi kelihatan, saudara. Ini hilimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ama orang mukmin sabar, ama orang kafir pun sabar, saudara. Di dalam kitab Nawadir Qulyubi itu Nabi pernah satu hari datang ke rumah Fatimah, putrinya. "Wahai anakku, sudah makan?" "Belum ayah." "Berapa hari?" 3 hari. Fatimah belum makan 3 hari, saudara. Coba, putrinya Nabi, rajanya para nabi dan para rasul, putrinya nggak makan 3 hari. Pikirin tuh baik-baik, saudara. Kita timbang makan kagak makan sehari aja kayaknya udah menjadi orang paling sengsara sealam dunia. Putrinya Nabi Muhammad 3 hari belum makan, Siti Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi tanya, "Mana cucuku Hasan Husain?" "Lagi main ya Rasulullah." "Sudah makan mereka?" "Belum juga ya Rasulullah." "Berapa hari?" "Sama, 3 hari." Wah, kalau anak kecil nggak bisa didiamin nggak makan, akan menghalangi pertumbuhan kecerdasannya dia. Dan diam-diam di sini ayah cari makan. Nabi keluar kota Madinah, Nabi jadi tukang kuli nyiramin kebun korma seorang yang punya kebun korma luas. Ini yang punya orang Arab Badui, saudara. Dia nggak kenal Nabi Muhammad. Nabi tanya, "Boleh saya kerja di sini, Tuan?" "Kerja apa?" "Saya siramin pohon korma, Tuan. Dengan gaji 1 kali timba 3 butir korma gajinya." Maka ini yang punya korma, ya udah kalau begitu baik. Nabi timbaan pertama 3 butir korma, timbaan kedua 3 lagi, timbaan ketiga 3 lagi. Udah berapa tuh? 9. Gaji udah 9 korma. Pas timbaan keempat talinya putus. Jatuh tuh ember ke bawah. Ini orang Arab Badui kan bos kan adatnya begitu, saudara. Dia marah, "Gimana sih kerja digampala toman nabiya?" Di kitab gitu, Nabi digampar sama ini orang Arab Badui. Ini cerita bukan sembarangan. Kalau sembarangan begini seolah Nabi terhina, tapi emang di kitabnya pala toman nabiya, Nabi digampar sama orang Arab Badui tersebut. Apa Nabi marah? Lah, Nabi hilim, Nabi sabar. Dikasih 9 butir korma, dah Nabi pulang kasih makan Fatimah dan anak-anaknya. Cuman yang jadi masalah ini Arab Badui habis gampar Nabi, dia lagi kebingungan, saudara. Ini tangan harum banget. Gua habis gampar orang tangan harum banget, temennya datang. "Kenapa ente lagi diem aja?" "Ini saya habis gampar orang, cuman wangi banget, parfumnya yang pakai apa ya kira-kira ya? Coba sini gue cium." Pas dicium, ini orang temennya, dia tahu Nabi Muhammad wanginya. Kata ini temennya, "Ya lu salah gampar." "Ente salah gampar." Maksudnya? "Wah, ente kalau aneh ceritain mah nyesel kagak hilang-hilang dah. Kiamat nih, umpama kiamat balik lagi dunia, umur dunia, nyesel lu nggak hilang." "Emang siapa yang aneh gampar?" "Yang ente gampar Muhammad." Waduh, gemeter dia, saudara, dengar nama Muhammad. Akhirnya di samping ada kampak, dibacok dia punya tangan. Tangan yang bekas gampar Nabi dibacok sama dia. Temennya tanya, "Kenapa ente bacok?" "Aneh khawatir nanti masuk ke alam kubur, aneh ditanya antara memunkar nakir lagi. Gara-gara ini tangan gampar Nabi Muhammad." Kata munkar nakir, "Gue nggak usah pakai tanya man robuka, udah emang lu nih orang yang gue tunggu-tungguin." Wah, udah dibacok. Kata ini temennya, "Ente jangan gitu. Nabi itu orangnya sabar, pemaaf. Ente minta maaf selesai." "Ya benar." "Lain tangan gue terus gimana?" "Ya lu geblek lagian pakai putus-putusin aja. Udah nggak usah pakai ngurusin tangan, bawa aja tangan." Dibawa, saudara, tuh tangan yang putus ke hadapan Nabi Muhammad. Nabi bilang, "Saya sudah maafkan sejak tangan Tuhan sampai di pipi saya." Tuh hilimnya Nabi Muhammad.
Kalau kita, jangankan kita sebagai nabi, sudah udah jadi ustadz aja kita dilecehin orang, kata kita, lu nggak tahu gua ustadz tuh, kita tuh baru ustadz doang, padahal nabi nggak begitu. Lu nggak tahu gua nabi, nggak begitu. Terus kata Nabi tuh, tangan kenapa? Ini saya putus tangan ya Rasulullah. Dicambungin sama Nabi, dibacain doa, nyambung lagi tuh tangan. Saya mau tanya saudara, dokter mana sealam dunia yang bisa nyambungin tangan? Ada nggak? Ini namanya berkah Nabi Muhammad. Kata guru saya, Mualim Kiai Haji Ubaidillah Hamdan, di dalam perayaan Maulid Nabi, semua makanan di situ bukan jadi penyakit, malah jadi obat buat orang yang berpenyakit. Kenapa? Di dalamnya dibacakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah terjadi di zaman saya punya injit, Al-Maghfurlah Abu Yai Abdurrahman Nawi. Buya saat selesai hadir Maulid, ada satu orang yang duduk aja, orang pada makan kebuli dia kagak. Ditanya Buya, Bapak kenapa nggak makan Pak? Makan Pak kebuli Pak. Kata ini bapak-bapak yang tadi kagak makan kebuli, Buya saya ini lagi stroke. Saya datang kemari aja ancluk-anclukan kaki jalan, apalagi saya makan kebuli Buya. Pulang bisa ditandu saya. Orang stroke makan daging kambing. Kata Buya ngomong gini, Bapak saya kasih tahu, biar punya keyakinan nama Nabi Muhammad, di dalam acara Maulid nggak ada yang namanya penyakit. Justru kalau ada penyakit, berkah Maulid Nabi, penyakitnya sembuh. Bapak yakinin, niatin di dalam hati, minta sama Allah Ta'ala berkah Nabi Muhammad. Tetap mintanya sama Allah berkah Nabi Muhammad. Yang pada punya anak di pondok pesantren, datang Maulid Nabi, niatin saudara, ya Allah, saya datang ke Maulid Nabi Muhammad, saya minta ya Allah agar engkau jadikan anak saya yang lagi mondok jadi orang alim, jadi orang soleh, berkah Nabi Muhammad. Itu mesti yakin saudara. Allah Ta'ala gobul dia punya hajat. Amin ya Rabbal Alamin. Ini laki-laki yang tadi nggak makan, akhirnya dia percaya omongan Buya, dia makan juga di tukang kembuli saudara. Dia makan juga. Kembuli dimakan, daging kambing dia makan. Orang-orang udah pada pulang, dia masih duduk aja di situ. Orang udah pada gelar, udah gulung tikar panitia, dia masih duduk baik. Kata panitia, udah Pak, udah pulang Pak. Dia bangun saudara, jangan jalan, lari dia saudara. Dia lari, bukan jalan lagi, lari. Padahal tadi datang stroke saudara. Ini terjadi di zaman Al-Maghfurlah Abu Yai Abdurrahman Nawi. Maka saudara hadir di Maulid ini tempat, niatkan hati di masing-masing hati saudara untuk nyari berkah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hilimnya Nabi Muhammad, akhlak yang mesti kita bawa ke rumah kita saudara. Kemudian Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau katakan lagi, Barra'ufah, yang berbuat baik, raufah, yang sayang kepada orang-orang mukmin. Gimana sayangnya Nabi? Dulu ada sahabat namanya Nuaiman. Nuaiman ini tukang mabok, mudminu syurbi khamrin, pecandu khamr. Ini dia udah berapa kali dicambuk sama Nabi Muhammad, tapi tetap aja dia mabok-mabok juga. Nuaiman namanya. Ini Nuaiman konyol memang saudara. Pernah satu kali dia bangun dari mabuknya, dia sadar dia lapar. Mau makan nggak punya duit, akhirnya dipanggil tukang makanan, lagi dipesan makanan, tiba-tiba dilihat dari kejauhan Nabi Muhammad datang. Dipanggil, nah Nabi, mau makan dulu, makan sini makan. Ditawarin makan. Nabi ditawarin makan, Nabi duduk, Nabi makan bersama Nuaiman. Nabi, udah Nuaiman, saya udah selesai makan, saya mau ke masjid lagi. Kata Nuaiman, tak dulu ya Rasulullah, main pergi-pergi aja. Ini makanan siapa yang bayar? Nuaiman, ya kata Nabi Muhammad, ya Allah Nuaiman, Nabi gocek apa namanya tuh sakunya, Nabi bayar saudara. Ini Nuaiman. Maka sahabat bilang, celaka ente Nuaiman, main-mainin Rasulullah ente, mana mabuk mulu lagi, dilaknat sama para sahabat. Apa jawaban Nabi Muhammad? La tal'anu, jangan kalian laknat si Nuaiman. Wa ma alimtu annahu illa annahu yuhibbullaha wa rasulah. Yang aku tahu dia cinta sama Allah dan cinta kepada Rasulnya. Sallu ala Muhammad. Tukang mabuk padahal saudara, tapi dia mencintai Allah dan mencintai Rasul. Makanya ibadah yang paling cepat nyampe kepada Allah Ta'ala, ibadah mahabbah. Ada pepatah katakan, al-muhibbu ta'ir wasalik sa'ir.
Orang yang suluk, yang ibadah mau menyampai kepada Allah Ta'ala pakai jalur ibadah, salik dia namanya. Lama, orang kalau jalan lama saudara. Tapi ada yang jalur cepat, wal muhibbu ta'ir. Orang kalau modal cinta, dia akan terbang. Terbang sama jalan kaki cepetan mana? Terbang. Maka biar cinta sama Nabi Muhammad, biar cinta kepada ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di zaman sekarang saudara, udah banyak banget itu orang-orang katakan nasab Nabi Muhammad nasab Ba'alawi terputus. Jangan dengerin orang gila ngomong saudara. Dulu kiai-kiai kita di Betawi, guru-gurunya para habaib. Al-Makurlah Abu Yaki Abdurrahman Nawi, beliau punya guru Habib Ali bin Husain Al-Attas, Habib Ali Bungur, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Habib Ali Kuitang, Mualim Syafi'i Hadami, Kiai Haji Abdullah Syafi'i, semua guru-gurunya kebanyakan para habaib saudara. Maka kita jangan lepas dan jangan keluar dari jalur kita punya guru para habaib. Mudah-mudahan sampai hari kiamat nanti Allah Ta'ala tetapkan cinta kita kepada habaib. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Nuaiman memang begitu. Makanya Nabi Muhammad rauf, sayang kepada Nuaiman. Ini akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, kalau kita pikirin, siapa lagi yang mau mewariskan akhlaknya Nabi Muhammad ini kalau bukan kita selaku umatnya? Siapa lagi saudara? Nggak mungkin orang Kristen kan? Nggak mungkin orang Hindu. Siapa lagi kalau bukan kita sebagai umat? Maka mari sama-sama kita jadikan momentum maulid, perayaan maulid Nabi Muhammad. Kita pulang, kita bawa akhlak Nabi Muhammad, ajarkan kepada istri dan anak-anak kita saudara. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kebanyakan orang datang hadir ke maulid Nabi, itu yang dilihat bukan ceramahnya, yang dilihat berkatnya apa di sono. Hah? Gitu ya? Para kaum Ansor tidak mendapatkan jatah dari Nabi Muhammad. Mereka pada ngomong, gimana sih ini Rasul? Orang sama kita mulu, cuman kita nggak dapat jatah. Habis perang begini malah dibagiin ke orang-orang. Maka Nabi Muhammad kumpulin orang-orang Ansor. Nabi bilang, ama tardawna ya ma'syarul Ansor an yarji'an nasu ila buyutihim bisyati wal ba'ir wa antum tarji'una ila buyutikum bi Rasulillah. Tidakkah engkau ridha wahai orang Ansar, orang-orang pulang ke rumahnya bawa dunia, bawa berkat, tapi kalian pulang ke rumah kalian bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih utama, lebih baik daripada dunia dan seisinya saudara. Bawa pulang yang begini ke rumah kita. Berkat mah besok bakal jadi kotoran saudara. Tapi kalau akhlak Nabi Muhammad sampai alam kubur kita akan bawa menjadi nur bagi kita nanti di alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir tadi karena Bapak RW sudah bilang ambil jam berapa Pak RW? Jam 7 tuh 15 menit lagi. Mohon maaf ya Bib ya, kelamaan nih Bib. Buya pernah sampaikan begini, man asyarul asyrafa asya musyarrafah wa muasyirul andali ghairu musyarrafi. Alam tarol jildal hakira mugabbalan bitugri lamma saral jildal mushafi. Orang yang gaul sama orang-orang baik maka hidupnya akan jadi mulia. Orang yang gaul dengan orang mulia hidupnya bakal jadi mulia. Orang yang gaul dengan orang yang hina hidupnya akan jadi hina. Apakah engkau tidak melihat bahwasanya kulit kerbau bisa dicium-ciumin oleh orang karena menjadi sampul kulit Al-Quran? Kita pulang ke rumah, ada tukang fotokopi, kita beli kertas kado, kita bagi jadi dua. Kertas kado yang pertama kita jadikan sampul kulit Quran, kertas kado yang kedua kita jadikan sampul buku anak-anak kita sekolah. Yang jadi sampul buku sekolah kita boleh injek-injek kagak? Nyentuhnya boleh nggak pakai wudhu nggak? Yang jadi sampul kulit Quran boleh kita injak, sentuhnya harus pakai. Kan kertas kadonya itu juga. Kenapa yang ini nggak boleh diinjak, yang ini boleh diinjak? Itu tak lain karena sandarannya saudara. Yang ini sandarannya Al-Quran, Al-Quran itu mulia, yang ini kagak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggak pernah Allah Ta'ala panggil dengan namanya Muhammad. Sungguh pun Allah sebut nama Muhammad, pasti Allah sebut pangkatnya Nabi Muhammad. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Dalam ilmu nahwu ada namanya nuktah. Nuktah itu rahasia. Rahasia mudhof dan mudhof ilaih.
Mudhof itu tergantung kedudukannya pada mudhof ilaih. Mudhof itu kata yang bersandar, mudhof ilaih kata yang disandarkan. Rasulullah, Rasul itu mudhof, kata yang bersandar. Lafzul jalalah adalah mudhof ilaih, kata yang disandarkan. Kedudukan mudhof yakni Rasul tergantung kedudukan mudhof ilaih, yakni Allah Ta'ala. Allah itu maha mulia, maka Rasul pun Allah Ta'ala muliakan juga. Kalau kita dikatakan ada di sini ada anak babanya tukang mabok, tuh anak biar kata rajin main ke masjid, orang tanya anak siapa? Anak tukang mabok itu. Kira-kira jadi hina apa jadi mulia? Kenapa jadi hina? Karena sandarannya tukang mabok. Tapi kalau itu anak siapa? Anak kiai. Oh, walaupun dia badung banget, tapi kalau orang bilang anak kiai, jadi mulia apa kagak kira-kira? Jadi mulia. Emang sandarannya kita hadir datang ke acara begini, sandaran kita sering kumpul kepada orang-orang soleh, pada guru-guru kita semuanya. Saya waktu ngundang Habib Fahmi bin Abu Bakar Al-Idrus, saudara, di Ciawi, Maulid 2 tahun yang lalu, Habib Fahmi cerita sama saya begini. Dalam satu kitab pernah ada seorang beli daging beli daging di pasar. Dia beli daging di pasar, selesai beli daging mentah di pasar, dia pulang. Di perjalanan dia pulang ke rumah, ada satu rombongan sedang membawa keranda. Dia berinisiatif, aneh ngikut dulu deh, ngikut kuburin, bawa potong keranda, digotong saudara kerandanya. Sampai ke pemakaman, dia udah ikutin semua, selesai pulang. Pulang kasih ke bininya daging, suruh masak. Ini masak seminggu kagak jadi-jadi, dagingnya nggak mateng-mateng. Sampai bininya udah capek banget, bang, lu daging apa sih ini bang, lu beli bang? Seminggu kagak mateng-mateng. Ya kagak tahu neng, daging dibeli di pasar. Coba balikin lagi nih bang, di daging dibawa lagi ke tukang daging tersebut, ditanya, bang, ini daging apa? Bini saya seminggu masak nggak mateng-mateng. Dagingnya daging sapi, daging apa lagi? Kagak matang-matang, seminggu ini kagak matang-matang. Akhirnya tukang daging ini nanya, bapak pulang dari sini mau kemana dulu? Saya tanya. Oh, ada rombongan keranda, saya nyentuh kerandanya, bawa ke pemakaman. Bapak tahu nggak yang meninggal siapa? Nggak tahu. Imam Malik radhiyallahu anhu. Yang meninggal Imam Malik. Terus maksudnya apa? Imam Malik ini orang soleh. Keranda yang bapak sentuh itu keranda orang soleh. Maka tangan yang bapak sentuh saat bersentuhan dengan daging nggak matang-matang karena tidak mau membakar tangan yang pernah bersentuhan dengan orang soleh. Gimana kalau kita cium tangan kepada habaib? Bagaimana kalau kita cium tangan kepada guru-guru kita, orang-orang soleh, saudara? Kira-kira dibakar kagak kita di neraka? Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga Allah Ta'ala tanpa hisab. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Udah siang, udah pada lapar juga. Takutnya jadi kerengginang, mulia, jadi kumpul jadi kerengginang. Mudah-mudahan ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Rabbana anfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu minkum. Salamullah alaikum warahmatuhu wabarakatuh.